Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan saham gorengan, tapi kali ini bukan di sesi rekomendasi mingguan, melainkan rekomendasi yang levelnya jauh lebih dahsyat ya, levelnya mungkin bulanan. Nah, yang saya akan bahas hari ini mengenai rekomendasi saham window dressing. Nah, window dressing ini adalah fase yang sangat umum sekali terjadi di akhir tahun, di mana manajer-manajer investasi mulai meningkatkan atau melakukan akumulasi terhadap saham, biasanya dimulai dari akhir November ya, mulai dari bulan November sampai dengan Desember, dengan tujuan di akhir Desember, yaitu di mana masa-masa mereka dilakukan review terhadap portofolio dari aset yang mereka manajemenkan. Utamanya adalah kasus ini saham ya, karena biasanya saham yang di window dressing terjadi peningkatan yang mereka lakukan agar aset mereka di akhir tahun terlihat lebih tinggi. Kalau kita lihat ke historicalnya, ini yang menyebabkan IHSG atau indeks harga saham gabungan itu selalu hijau di bulan Desember. Ini bahkan bisa kita lihat recall hingga tahun 2014 ya. Mayoritas di bulan Desember IHSG itu selalu hijau. Dan kita akan manfaatkan juga momen ini. Untuk saham gorengan loyal member, saya akan berikan rekomendasi saham-saham yang menarik beserta reasonnya kenapa saham ini menarik untuk window dressing. Kalau kalian belum mengerti terkait dengan window dressing dari penjelasan singkat saya, langsung aja recall ke saham video-video tahun sebelumnya. Saya sudah menjelaskan ya di channel ini, cari aja dengan kata kunci window dressing. Nah, ini saya menjelaskan ke kalian menggunakan cara yang paling mudah dilihat ya. Ini tidak menggunakan biaya apapun, tidak menggunakan platform apapun, hanya website reksadana apapun. Nah, ini saya coba dengan yang bibit ya. Di tahun lalu saya menggunakan Bareksa, itu semuanya sama saja ya, karena hanya beda-beda tipis lah dari hasilnya. Yang Anda harus lakukan adalah masuk ke kolom investasi. Bisa dilihat ya, di sini saya bahkan tidak login, saya tidak peduli dengan loginnya ataupun karena saya tidak akan membeli apapun di sini. Saya hanya melihat investasi, lalu klik reksadana hingga Anda masuk ke daftar produk reksadana di sini. Nah, lalu Anda filter ke reksadana saham. Sebenarnya ada beberapa reksadana campuran yang di portofolionya terdapat saham. Nah, tapi kalau kalian lihat ke reksadana saham, ini semua adalah manajer investasi yang menginvestasikan mayoritas uangnya di saham. Hampir lebih dari 90% uangnya di saham, dan sisanya itu di kas atau dicampur ke pasar uang atau obligasi. Tapi mayoritas di saham. Kalau campuran biasanya bisa 60-40 atau 50-50, ada sahamnya juga. Nah, ini kalian bisa melakukan analisa yang lebih detail mungkin kalau kalian mau masukkan campuran. Tapi untuk kasus saya kali ini, saya hanya akan berikan saham, karena ini sudah sangat relevan. Sort by AUM. Nah, AUM ini adalah jumlah uang yang mereka kelola ya. Jadi semakin besar harusnya semakin relevan. Nah, di sini Anda bisa ambil berapapun. Kalau saya ambil top 10 manajer investasi. Contohnya di sini Schroder Dana Prestasi Plus, diklik saja. Ya. Saya tidak akan peduli dengan AUM-nya, NAV-nya ataupun returnnya ya, karena saya tidak akan membeli reksadana ini. Yang saya pedulikan hanya fun fact sheets-nya saja. Nah, fun fact sheets dari reksadana ini bisa di-download ya di Bibit. Ini dari bulan Oktober, jadi yang terbaru di bulan Oktober. Saya tidak bisa dapatkan datanya yang November dan Desember karena memang datanya delay. Tapi untuk reksadana saham, kebanyakan tidak berubah portofolionya. Mereka hanya mengubah alokasi di dalamnya saja. Jarang sekali mereka melakukan perubahan terhadap sahamnya. Jadi saham-saham yang ada di dalamnya di sini itu kebanyakan tidak berubah. Nah, di sini saya akan detailkan ya, letaknya bisa beda-beda tapi selalu ada. Nah, di sini adalah portofolio mereka, kepemilikan dengan bobot terbesar. Ada jumlahnya, ada sahamnya, ada persentasenya, dan ada AUM-nya tadi ya. Nah ini AUM-nya, dana kelolaannya.
Nah, kalau dikalikan berarti 3 kali 27% ya. Nah, ini dikalikan dengan 94% dari 4,7 triliun ini. Nah, itu adalah jumlah ADRO yang mereka pegang sahamnya. Nah, ini kalian harus melakukan rangkapan, melakukan rangkuman atas semua reksadana saham, ya, manajer investasi saham, atas portofolio yang mereka punya, dan melakukan rangkuman. Nah, di mana saya sudah melakukan rangkumannya untuk kalian. Saya sudah membuatkan rangkumannya untuk kalian dari 10 manajer investasi saham paling besar dana kelolaannya ya. Nah, saya ambil 10 saja. Kalau kalian mau ambil lebih banyak itu lebih bagus, tapi kebanyakan hasilnya sih bisa jadi sama ya, ataupun yang di bawah-bawah hasilnya kecil ya dan kurang. Nah, untuk kalian tidak perlu melakukan studi lagi karena sebenarnya dari 10 manajer investasi atau reksadana saham yang saya sudah tunjukkan tadi, saya sudah koleksikan semua fun fact sheet-nya. Saya akan jelaskan cara bacanya terlebih dahulu ya. A ini kolom yang masuk ke dalam saham-sahamnya ya. Di sini ada jumlah reksadana yang mengkoleksi. Contohnya di sini 10, berarti BBCA dikoleksi 10 per 10 reksadana saham yang sudah saya show tadi, top reksadana saham di Indonesia, 10-10-nya itu mengkoleksi BBCA dengan persentase bobot dari seluruh saham yang dikumpulkan dari top 10 reksadana saham itu mencapai 14,5% dari total portofolio mereka, dengan alokasi akumulasi yaitu 167 triliun. Nah, ini total ada 23 saham yang ternyata dikoleksi oleh mereka. Jumlah yang mengkoleksi beraneka ragam. Saya sudah short juga berdasarkan value mereka diakumulasi, kayak gitu ya. Value persentase bobotnya, Dan di sini menjadi rekomendasi window dressing untuk kalian. Nah, beberapa saham yang saya warnai merah, ini sudah saya screening secara bandarmologi, di mana net broker accumulation-nya itu minus sejak awal bulan Desember. Kalau kalian tidak mengerti mengenai net broker accumulation, silahkan search kata kunci bandarmologi di video saya. Saya banyak menjelaskan mengenai bandarmologi, di mana ini mudah sekali kalian hitung. Dan saya tidak akan menjelaskan karena setiap sahamnya kalau dijelaskan akan panjang. Tapi intinya adalah sejak awal Desember saya sudah catat top broker dan top broker buyer dan top broker sellernya. Lalu saya netkan dan ternyata hasilnya minus dari awal Desember yang merah. Makanya saya exclude dari rekomendasi saya di window dressing tahun ini. Sehingga yang kalian cocok untuk koleksi, itu adalah saham seperti ini ya. Kalau kalian mungkin bosan dengan BBCA karena terlalu blue chip gitu ya, terlalu besar, kalian bisa cek ke Telkom. Telkom ini sedang dalam proses reversal. Paling besar juga 10 reksadana saham, 10 manajer investasi, semuanya melakukan koleksi 6,51% bobot. Atau kalau kalian mau coba yang kecil-kecil, ini juga diakumulasi besar sekali, Goto dan PNLF. Ini sudah diakumulasi secara bandarmologi dari pertengahan November. Tidak akan pernah salah untuk mencoba Goto dan PNLF untuk window dressing. Dan 11 saham ini, kalian pilih 3 saja yang paling menarik. Mungkin bisa dari yang levelnya kapitalisasinya besar, menengah dan juga yang kecil, untuk kalian kumpulkan setiap harinya ketika dia terkoreksi hingga kalian jual di akhir Desember atau awal Januari. Kalian harus lihat semua rekomendasi window dressing saya dengan cara seperti ini tidak pernah gagal ya. Dan kalian harus coba untuk analisa sendiri hasil dari saham yang saya rekomendasikan ini. Oke, videonya cukup singkat.
Semoga kalian mengerti dan semoga kalian menganalisa lebih lanjut dan mencoba melakukan saran saya. Terima kasih.